20 November 2024 akan dilaksanakan sidang perkara pelecehan seksual Pengadilan Negeri 12 MIPA 1. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri karena hakim akan memasuki ruang sidang. Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Pidana yang memeriksa dan mengadili nomor 123/MP/2024 Pengadilan Negeri 12 MIPA 1 dengan materi pembacaan dakwaan atas nama Rizky dan Iqbal dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Panitera dipersilakan untuk memanggil terdakwa ke ruang persidangan. Pada terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Silakan. Terdakwa berjalan dulu. Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama lengkap Rizky Bakhtiar, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 2 April 2001, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, alamat Blossom Residence Jakarta Pusat, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Apakah sudah benar saudara Rizky? Benar, Yang Mulia. Dan terdakwa 2, nama lengkap Iqbal Ramadan, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juli 2001, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Cempaka Putih Jakarta Pusat, agama Islam, pekerja karyawan swasta. Apa sudah benar saudara Iqbal? Benar, Yang Mulia. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi pengacara? Saya didampingi oleh pengacara bernama Firman Maulana dan Putri Anissa. Apakah benar anda pengacara terdakwa? Benar, Yang Mulia. Pengacara, apakah terdakwa membawa surat kuasa khusus dan surat izin pengacara? Ada, Yang Mulia. Tunjukkan. Yang Mulia Hakim, izinkan saya untuk memeriksanya. Silakan. Selanjutnya, hakim meminta penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, Yang Mulia. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitupun dengan pengacara, saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih, Yang Mulia. Surat dakwaan No REG PRK PDM 01 garis miring SKA garis miring FLI garis miring 4 2024. Nomor 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Rizky Bakhtiar, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 2 April 2001, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Blossom Residence Jakarta Pusat, beragama Islam, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Dan yang kedua, Iqbal Ramadan, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juli 2001, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Cempaka Putih Jakarta Pusat, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta.
Yang kedua, penahanan dan catatan penahanan. A. Ditahan oleh penyidik Polres Bekasi pada tanggal 5 Oktober sampai 25 Oktober 2024. B. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum pada tanggal 25 Oktober sampai 13 November 2024. C. Ditahan oleh penuntut umum pada tanggal 13 November sampai 14 November 2024. 3. Kronologi kejadian. Kejadian terjadi pada tanggal 2 Oktober 2024. Dalam kasus ini, terdakwa divonis dengan dakwaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 289 KUHP tentang pencabulan. Sekian yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan untuk umum? Nanti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada pengacara saya yang mulia. Apakah pengacara terdakwa akan mengajukan eksepsi? Eksepsi yang mulia. Silakan. Yang mulia, kami tidak mengajukan eksepsi karena sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Baik. Karena pengacara tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi kepada penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Eksepsi yang mulia. Silakan. Kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda yang mulia. Apakah pengacara terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Saya setuju yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti, saksi-saksi kepada penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti, saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan tertunda dan ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri karena hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kepada pihak kepolisian untuk membawa terdakwa ke ruang tahanan. Baik. Sidang hari ini ditutup. Hadirin keluar dari ruang persidangan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis 21 November 2024, akan dilaksanakan sidang lanjutan terkait pemeriksaan alat bukti keterangan saksi-saksi Pengadilan Negeri 12 MIPA 1. Para hadirin dimohon untuk berdiri karena hakim akan memasuki ruang persidangan. Hakim dipersilakan memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana pencabulan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123/2024 Pengadilan Negeri 12 MIPA 1 atas nama terdakwa Rizky Bahtiar dan Iqbal Ramadan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti keterangan saksi-saksi. Saudara penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Panitia dipersilakan untuk memanggil terdakwa ke ruang persidangan. Kepada terdakwa dipersilakan memasuki ruang persidangan.
Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping pengacara saudara. Baik, selanjutnya kami akan mendengarkan keterangan dari korban. Pada panitera dipersilakan untuk menghadirkan korban untuk memasuki ruang persidangan. Korban atas nama Junaina dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Sedia yang mulia. Baik. Kepada panitera dipersilakan untuk mengambil tempat. Tolong ulangi kata-kata saya. Saya berjanji sebagai korban dari kasus ini Saya berjanji sebagai korban dari kasus ini bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Kami akan mendengarkan keterangan dari korban. Silakan beri keterangan Anda. Terima kasih yang mulia. Pada tanggal 2 Oktober, saya sedang bekerja di kantor dan saat itu Rizky dan Iqbal mendekati saya, lalu mereka mulai berbicara dengan nada merendahkan. Lalu tiba-tiba mereka menyentuh tanpa persetujuan saya. Saya mencoba melawan, tetapi mereka melanjutkan tindakan mereka. Apa yang Anda lakukan setelah kejadian tersebut? Setelah kejadian, saya pergi melapor ditemani oleh atasan saya dan kami pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tindakan mereka. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan oleh pengacara korban? Terima kasih yang mulia. Silakan. Baik yang mulia, korban mengalami trauma yang mendalam. Korban juga sempat melakukan tes medis yang akan kami tunjukkan nanti. Benar yang mulia, kami juga akan menghadirkan saksi untuk memperjelas keterangan korban. Baik, kalau seperti itu, kepada korban silakan duduk di samping pengacara. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum. Saksi yang mulia. Silakan hadirkan saksi pertama dan kedua untuk memasuki ruang sidang. Baik yang mulia, panitera mohon hadirkan saksi 1 dan 2 atas nama Kamila dan Dewi Ratna ke persidangan. Pada saksi atas nama Kamila dan Dewi Ratna dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baik, Pak. Saudara saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Karmila, tempat tanggal lahir Jakarta 11 November 2001, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, agama Islam, alamat Komplek Angkasa Pura Blok 7E Jakarta Pusat, pekerjaan karyawan. Dan nama Dewi Ratna, tempat tanggal lahir Jakarta 1 Juli 2001, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, agama Islam, alamat Gria Agung, Permai Blok B3 Jakarta Pusat, pekerjaan karyawan. Apakah benar saudara Karmila dan Dewi Ratna? Benar yang mulia.
Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada pengacara dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan berdiri. Saksi 1 dan 2, saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam kasus ini akan memberikan keterangan yang benar dalam kasus ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Kepada pengacara dipersilakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 298 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Saya pun kenal dengan korban karena korban teman sekantor dengan saya. Baik, coba saudara saksi 1 jelaskan bagaimana Anda melihat kejadian tersebut. Mohon izin yang mulia, pada hari kejadian saya bekerja di tempat sama dengan korban dan saya mendengar korban berteriak, dan ketika saya mendekat saya melihat Rizky dan Iqbal berada sangat dekat dengan korban dan korban tampak sangat ketakutan. Apakah Anda melihat langsung tindakan pelecehan tersebut? Saya pun melihat mereka menyentuh korban dan korban terlihat mencoba melepaskan diri. Baik, sekarang kami akan mendengarkan penjelasan Dewi Ratna sebagai saksi 2. Mohon izin yang mulia, saya berada di ruangan yang sama dan melihat setelah kejadian korban menangis dan terguncang. Saya mencoba menenangkan korban dan setelah insiden tersebut saya menyarankan korban untuk segera melapor. Apakah Anda mengetahui hubungan antara korban dan pelaku sebelum insiden ini? Tidak yang mulia, mereka hanya rekan kerja biasa, tidak ada hubungan lebih dari itu. Sekarang kita akan mendengarkan keterangan dari para terdakwa. Saudara Rizky, silakan memberikan keterangan Anda. Ya, saya tidak melakukan apa yang dituduh kepada saya. Saya hanya bercanda kepada korban dan tidak menyakiti korban. Jadi Anda menyangka bahwa Anda menyentuh korban tanpa persetujuannya? Ya, yang mulia, saya tidak menyentuh sedikit pun terhadap korban. Ini hanya salah paham. Saudara Iqbal, bagaimana dengan Anda? Saya tetap sebagai bersalah yang mulia. Saya hanya mengikuti candaan Rizky dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Interview yang mulia. Silakan. Klien kami yakin bahwa insiden ini merupakan kesalahpahaman. Kami akan menunjukkan bahwa korban mungkin salah menafsirkan tindakan klien kami yang sebenarnya tidak bermaksud melecehkan. Silakan. Yang mulia, klien kami pun tidak salah menafsirkan tindakan klien yang sebenarnya bermaksud melecehkan. Kami hanya ingin menekankan bahwa klien kami mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat insiden ini. Kami akan mengajukan bukti medis untuk mendukung klien ini. Kami juga akan menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa menyebabkan kerugian tidak hanya fisik tetapi psikologis dan sosial bagi korban. Baik yang mulia, izinkan saya mengecek barang bukti tersebut. Mohon izin yang mulia. Berdasarkan barang bukti yang diberikan oleh pengacara korban atas nama Dinaina terbukti mengalami trauma secara psikologis dan secara fisik. Saya akan menggunakan
Baik, barang buktinya yang saya amankan. Baiklah, apa ada pengajuan eksepsi dari pengacara terdakwa? Ada yang mulia. Hasil bukti medis belum tentu kuat membuktikan gangguan psikologis pada klien korban yang disebabkan oleh klien kami. Instruksi yang mulia. Silakan. Kami juga menghadirkan pelapor kasus ini pada persidangan. Baiklah, kepada Panitera mohon dihadirkan pelapor ke persidangan. Kepada pelapor atas nama Sinta dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP. Sebelum Anda memberikan kesaksian, apakah Anda bersedia untuk disumpah? Saya siap, Yang Mulia. Kepada Panitera dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai pelapor Saya berjanji bahwa saya sebagai pelapor dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Kepada Panitera silakan kembali ke tempat. Pelapor, silakan berikan kesaksian Anda. Saya adalah atasan korban dan berada di tempat yang tidak jauh dari kejadian saat insiden tersebut terjadi. Setelah korban datang kepada saya dalam kondisi terguncang yang menceritakan semua yang terjadi, saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Apa ada tindakan lebih lanjut yang Anda lakukan selain melapor? Ada, Yang Mulia. Saya menemani korban saat melapor ke kantor polisi dan kami juga memberikan keterangan lengkap kepada polisi. Kami ingin memastikan kasus ini ditindaklanjuti secara serius. Pada pengacara terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pelapor? Silakan. Ada yang mulia, terima kasih kepada saudari saksi. Dengan saya tanyakan, kapan saudari korban menceritakan insiden tersebut terjadi? Pada saat itu sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, korban bercerita tentang insiden tersebut terjadi. Itu sih yang mulia. Silakan. Yang mulia, kami menyangkal atas tuduhan pelecehan ini karena klien kami pada saat jam 10 malam waktu Indonesia Barat tidak ada di tempat kejadian. Selain itu, kami juga memiliki bukti alibi untuk Iqbal yang dapat menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya berada di lokasi kejadian pada saat yang diklaim. Apa yang bisa Anda beri penjelasan bahwa pelaku sepenuhnya tidak berada di lokasi kejadian? Kami akan mengajukan beberapa bukti tambahan berupa rekaman CCTV yang menunjukkan tindakan para terdakwa terhadap korban di lokasi kejadian dan membuktikan terdakwa berada di tempat kejadian. Mohon izin, Yang Mulia.
terdakwa atau pengacara terdakwa memiliki keberatan terhadap bukti ini? Instruksi yang mulia. Silakan. Kami keberatan dengan keaslian rekaman tersebut yang mulia. Kami meminta pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa rekaman tersebut tidak dimanipulasi. Keberatan dicatat. Rekaman akan diperiksa oleh ahli forensik yang ditunjuk pengadilan. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Kepada saksi dan pelapor, silakan duduk di sebelah pengacara korban. Kepada Panitera, mohon hadirkan kepolisian atas nama Sahrul dan Adelia Putri ke persidangan ini. Kepolisian atas nama Sahrul dan Adelia Putri dipersilakan memasuki dan duduk di ruang persidangan. Silakan dulu. Polisi Sahrul dan Adelia, sebelum memberikan keterangan Anda, kami akan mengambil sumpah. Anda sebagai kepolisian yang menangani kasus ini, apakah Anda bersedia? Kami bersedia yang mulia. Kepada Panitera, dipersilakan untuk mengambil sumpah. Silakan berdiri. Tolong ulangi kata-kata saya. Saya berjanji sebagai kepolisian yang menangani kasus ini Saya berjanji sebagai kepolisian yang menangani kasus ini bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Kepada Panitera, silakan kembali ke tempat. Silakan duduk. Baiklah, Anda sudah bersumpah, jadi tolong berikan kesaksian yang sebenarnya. Saya adalah petugas yang menerima laporan dari pelapor dan korban. Kami akan segera menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti termasuk rekaman CCTV dan kesaksian dari para saksi. Apakah ada indikasi bahwa rekaman CCTV tersebut sudah dimanipulasi? Tidak ada yang mulia. Rekaman tersebut kami terima dalam keadaan asli dari sistem keamanan gedung. Kami juga telah memeriksa para terdakwa dan mengonfirmasi keberadaan mereka di lokasi pada saat kejadian sesuai dengan kesaksian yang telah diberikan. Setelah mendengarkan kesaksian dan melihat bukti-bukti yang ada, apakah saudara terdakwa ingin memberi tanggapan? Setelah saya mendengar semua bukti dan keterangan saksi, saya ingin menyampaikan bahwa saya memang melakukan kesalahan. Jadi, saudara terdakwa mengakui bahwa Anda melakukan tindakan pencabulan terhadap korban pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan. Saya mengakui, saya menyesal atas apa yang saya lakukan. Saya kehilangan kontrol saat itu. Saya sangat menyesal. Apakah ada yang memaksa saudara untuk membuat pelakuan ini? Atau apakah saudara mengaku atas kehendak sendiri? Tidak ada yang memaksa. Saya mengaku karena saya ingin bertanggung jawab atas perbuatan saya dan meminta maaf kepada korban serta keluarga. Bagaimana dengan saudara Iqbal? Pengacara korban, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami ingin menegaskan bahwa meskipun terdakwa tidak mengakui perbuatannya, pengakuan ini tidak dapat menghapus dampak yang telah diderita korban. Pengakuan ini disampaikan setelah berbagai bukti yang kuat, termasuk rekaman CCTV dan kesaksian saksi, sudah tak terbantahkan. Artinya pengakuan terdakwa tidak sepenuhnya murni.
Mohon lebih jelas pengacara korban. Silakan. Yang mulia, klien kami mengalami trauma mendalam. Dia merasa aman di lingkungan tempat kejadian. Tetapi peristiwa ini telah menghancurkan perasaan aman itu. Kami menganggap bahwa hukuman ringan tidak akan memberikan keadilan bagi korban, yang kini harus menjalani terapi jangka panjang. Silakan lanjutkan. Lebih dari itu yang mulia, klien kami berhak mendapatkan keadilan penuh tanpa kompromi. Tindakan terdakwa telah mengubah kehidupan korban selamanya. Kami memohon agar pengadilan melihat ini sebagai tindakan serius yang bukan hanya melukai satu individu, tetapi juga memberikan dampak pada masyarakat luas. Pengakuan terdakwa seharusnya tidak mengurangi rasa keadilan bagi korban, dan kami meminta hukuman maksimal untuk memberikan pesan tegas bahwa perbuatan seperti ini tidak dapat diterima. Kami sependapat dengan pengacara korban yang mulia. Pengadilan mencatat permohonan pengacara korban dan argumen dari jaksa. Semua masukan ini akan kami pertimbangkan dalam putusan nanti. Silakan. Yang mulia, sekali lagi kami meminta agar pengakuan terdakwa dan penyesalan yang dia tunjukkan dapat menjadi pertimbangan. Terima kasih yang mulia. Silakan. Yang mulia, kami paham bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan, tetapi kami mohon agar fokus utama tetap diberikan kepada dampak besar yang dialami korban. Baiklah, pengadilan akan mempertimbangkan semua argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 22 November 2024 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Untuk pembacaan putusan, dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin dipersilakan berdiri karena hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada petugas kepolisian harap membawa terdakwa kembali ke ruang tahanan. Sidang hari ini ditutup. Hadirin keluar dari ruang persidangan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Jumat 22 November 2024, akan dilaksanakan sidang lanjutan terkait pembacaan keputusan hakim pengadilan negeri 12 MIPA 1. Para hadirin dimohon untuk berdiri karena hakim akan memasuki ruang persidangan. Hakim dipersilakan memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor perkara 123 MP/2024 Pengadilan Negeri 12 MIPA 1. Pembacaan keputusan hakim atas nama terdakwa Rizky dan Iqbal dinyatakan dibuka. Kepada Panitera dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Kepada terdakwa Rizky dan Iqbal silakan memasuki ruang persidangan. Baiklah, setelah mendengarkan keterangan dari korban, pelapor, saksi-saksi, terdakwa, dan pihak kepolisian,
semua bukti dan keterangan yang telah disampaikan. Sebelum membacakan keputusan hakim, apakah ada yang ingin membuat pernyataan? Yang mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami telah memaparkan bukti-bukti yang cukup, termasuk rekaman CCTV, saksi-saksi, dan laporan medis yang memperlihatkan dampak psikologis pada korban. Kami meminta kepada majelis hakim untuk memberi hukuman yang setimpal kepada kedua terdakwa agar keadilan dapat ditegakkan. Pelecehan seksual tidak boleh dianggap enteng. Kami meminta hakim mempertimbangkan trauma yang diderita oleh korban dan menjatuhkan hukuman maksimal kepada kedua terdakwa. Apakah ada pernyataan dari pihak pembela? Yang Mulia, kami tetap pada posisi kami bahwa insiden ini adalah kesalahpahaman. Klien kami tidak berniat melecehkan korban. Dan kami meminta keringanan hukum jika majelis hakim memutuskan bahwa klien kami bersalah. Yang Mulia, sekali lagi kami meminta agar pengakuan terdakwa dari penyesalan yang dia tunjukkan dapat menjadi pertimbangan. Pertimbangan apa lagi? Ini tidak adil, sudah jelas. Setelah mendengarkan keterangan dari semua pihak, memeriksa bukti-bukti, mempertimbangkan semua aspek hukum, hakim dengan ini memutuskan pembacaan keputusan final kepada terdakwa. Dipersilakan untuk berdiri. Terdakwa Rizky dan Iqbal dinyatakan bersalah atas tindakan pidana pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan berdasarkan kesaksian korban, saksi, serta bukti rekaman CCTV yang telah diperiksa oleh ahli forensik. Kedua terdakwa terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Saudara Rizky dan Iqbal dinyatakan bersalah walaupun pembelaan memajukan alibi. Karena setelah pempertimbangan bukti dan kesaksian yang ada, alibi tersebut tidak cukup kuat untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan. Dengan ini, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Rizky berupa pidana penjara selama 7 tahun dan kepada terdakwa Iqbal dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun. Hukuman ini diberikan untuk mempertimbangkan dampak serius dari tindakan mereka terhadap korban dan untuk memberikan keadilan kepada korban. Hadirin dipersilakan untuk berdiri karena hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada petugas kepolisian harap membawa terdakwa kembali ke ruang tahanan. Sidang selesai. Hadirin dibubarkan.